berapa kitabnya Asli, atau berapa kitab. Jadi kalau misalkan 11 jam 6 jam dipakai untuk main game, hanya untuk kesenangan atau hawa nafsu saja yang terobati. Terus selebihnya dia tidak akan dapat apa-apa. Sahabat Firma, yuk salurkan donasi terbaikmu untuk pengembangan dakwah remaja masjid. Karena game online itu kan hanya sekedar buat penghibur gitu ya. Buat ya ketika kita sudah melakukan aktivitas ya gabut, bingung baru main game. Game itu kan mubah ya sifatnya. Tapi bisa juga jadi haram ketika sudah melupakan ibadah. Nah, itu zaman sekarang teh. Sampai-sampai menjadi prioritas, sampai jadikan pekerjaan. Ada kan? Gitu kan, sampai seperti itu. Nah, harusnya gimana nih? Sahabat yang seharusnya yang pure sehat gitu, sahabat sehat itu kayak gimana sih? Apalagi perbandingan sahabat zaman sekarang dengan sahabat zaman Rasul itu gimana? Baik, kalau di zaman dahulu teman-teman kata ulama begini nih. Kamu mau tahu tidak apa itu kedudukan sahabat zaman dahulu, orang-orang dahulu, Al-Quran itu bagaimana tuh kedudukannya tuh dibandingnya zaman sekarang. Kalau kita lihat nih, zaman dahulu mereka dekat dengan Al-Quran sangat luar biasa dekatnya. Sehari hatam 30 juz bisa itu. Mau itu yang miskin, mau yang enggak, mau yang apa, bisa tuh hatamnya. Baik, pada zaman sekarang bagaimana nih kedudukan kita sahabat dengan Al-Quran? Sama teman-teman dengan HP, sama yang ada dikatakan oleh teman saya Alfian, oleh Ifan, jangan game online. Itulah di antara teman-teman. Ya. Itu sih bedanya persahabatan ya. Persahabatan zaman sekarang dengan zaman Rasul ya. Dengan sahabat Rasul, Abu Bakar, Siddiq, dan yang lain khulafaur rasyidin ya. Yang sehari-harinya tuh diisi dengan kegiatan bermanfaat, baik itu kajian ilmu gitu kan, membaca Al-Quran, berdakwah. Dibandingkan dengan zaman kita, Rasul mah berat gitu kan. Dakwah di zaman Rasul tuh sampai ya dihujat, dicaci, dimaki, dialungi kotoran, sampai dipukul, tapi Rasulullah tidak marah. Nah di zaman sekarang tuh ya beda lah dengan zaman dulu gitu kan. Persahabatan juga beda, yang diisi dengan hal yang bermanfaat, yang itu berguna baik kita di akhirat. Karena persahabatan yang baik itu ya sahabat Firma yang sampai ke akhirat. Ya kan sih? Berkumpul lagi ketika di surganya Allah. Amin. Itulah sahabat yang sehat, sahabat yang baik. Gitu kan. Tapi kalau yang ada sahabat yang mengajak kepada kemaksiatan, kepada keburukan, itu bukan sahabat. Gitu kan. Karena sahabat itu mengajak hal yang kepada kebaikan. Sahabat itu ya sampai kemana-mana bareng. Ngaji bareng, kita kan ngaji bareng dan lain-lain. Gitu kan. Terus ketika salah satu ada yang futur tuh, ada yang lemah iman atau apapun, dijenguk, ditanya. Itu sahabat yang luar biasa. Teman-teman. Ya. Nah, nih, sekarang ke Kang Ipan deh. Kang, saya pengen nanya, bagaimana caranya untuk mempertahankan sahabat agar itu kuat? Jangan sampai ada clash, ada masalah. Tapi mungkin clash sedikit gak apa-apa lah, perbedaan pendapat atau lain-lain. Tapi untuk menjaga persahabatan itu kuat, baik di dunia maupun di akhirat, gimana nih caranya? Cara yang diajarkan oleh Islam itu yang pertama adalah yang pertama nih, coba camkan baik-baik ya. Para darah muda ya. Darah muda. Ya, para darah muda, para remaja, para pemuda. Yang pertama yang harus dilakukan ketika ada teman atau untuk menjaga persahabatan kita untuk nanti mencapai sahabat dunia akhirat itu, yang pertama adalah menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi itu bukan ketika kita misalkan reunian, main game tadi kata Kang Alfian tadi. Udah reunian, katanya judulnya mah reunian ya, judulnya mah. Cuman ketika datang, kok main HP sendiri-sendiri, main HP masing-masing. Nah itu nggak akan kejaga silaturahminya. Yang akan terjaga silaturahminya ketika apa? Ketika kita reuni, ditanya, sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang sibuk dakwah. Misalkan kalau misalkan jadi kalau misalkan ada apapun hal atau masalah yang terjadi dialami oleh seorang sahabat itu, nanti bisa ditanyakan, ini lagi kenapa nih, kenapa kok kayak tadi kalau ada teman yang futur diingatkan, itu ditanya kenapa. Nah itu gunanya silaturahmi. Karena sahabat itu pentingnya sahabat bagi kita semua adalah kata yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari,
sebaik-baik manusia itu ketika dilihat dari agamanya. Ya. Gitu. Jadi dilihat dulu dari agamanya. Kalau agama dia baik, pasti dia juga kan baik. Tapi kalau lingkungan sahabatnya jelek, ya udah itu bakal ke bawah jelek. Nah, itu sih. Jadi hal yang terutama yang paling penting adalah menjaga silaturahmi.